2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat yang paling wajib harus kita syukuri adalah nikmat kita memeluk agama yang indah dan sempurna ini, agama Islam. Dan tentunya kita berada di atas sunnah Nabi kita yang mulia, diberikan seorang contoh teladan yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk terus istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, pada pertemuan ke-34 ini, subhanallah, kita akan menyambung materi pekan yang lalu yang sudah kita bahas secara konsep, yaitu materi tentang kecerdasan finansial. Jadi Bang Andri Abu Umar, di pertemuan yang lalu sudah menjelaskan, di dua pertemuan yang lalu sudah menjelaskan tentang pembagian guru-guru bisnis, di mana guru bisnis itu tingkatan yang terendahnya adalah guru biasa, lalu guru bagus, lalu guru ulung, dan guru hebat. Nah, subhanallah, kita mungkin punya banyak teman pengusaha, kita pun punya banyak kerabat yang menjadi pengusaha, ataupun kita punya yang disebut dengan istilah guru atau mentor pengusaha. Tapi guru yang hebat ini, dia sebelum mengajarkan bisnis, atau Masya Allah, mengajarkan bagaimana cara membuka dan mengembangkan bisnis, seorang guru, mentor bisnis yang hebat itu haruslah mengajarkan apa yang disebut dengan istilah cerdas finansial. Karena cerdas finansial ini, subhanallah, ini bagian yang sangat penting bagi seseorang yang ingin membangun bisnis. Karena banyak kaum muslimin hari ini, tidak sedikit, termasuk rakyat di negara kita, penduduk di negara kita, itu cerita kecerdasan finansialnya itu berbeda mindsetnya dengan yang ingin Bang Andri sampaikan pada kali ini. Nah, biasanya kalau orang Indonesia, itu kan cara hidupnya itu linear. Coba para pendengar Anas Radio, kalau kita dari sejak kecil, gaya hidup orang Indonesia itu linear, lurus saja. Biasanya kan, dari kecil, habis itu sekolah kan? Habis sekolah, SD, SMP, SMA, habis SMA, orang tuanya menyuruh dia kuliah kan? Sekolah, kuliah, habis kuliah, lulus. Habis lulus, kepikirannya, cerita finansialnya itu adalah kerja. Kan gitu. Kerja sudah menjadi mindset dalam cerita finansialnya penduduk negeri kita di Indonesia ini. Setelah kerja, jadi cari kerja dulu. Setelah kerja, apa yang harus dilakukan yang berikutnya? Urutan cerita di negara kita adalah nikah. Jadi lulus, kerja, nikah. Habis nikah, pertanyaan berikutnya, sudah punya anak belum? Jadi nikah, punya anak, punya cucu, mati masuk surga. Kan begitu? Ini urutannya. Dan urutan ini linear. Dan ini yang disebut oleh para motivator bisnis, oleh para pakar-pakar di bidang pengembangan diri. Ini kehidupan yang linear. Subhanallah. Malah yang namanya bisnis itu tidak menjadi sebuah cerita finansial. Masih belum mendominasi di tengah-tengah penduduk negeri kita. Dan terbukti. Dulu Bang Andri Abu Umar pun di sana di kampung, subhanallah, ketika saya berangkat merantau dari kampung saya di Pulau Bangka menuju ke Tanah Jawa ini,
Ya, perintahnya juga sama seperti itu. Ya, kuliah yang cepat, yang pintar, lulus, kumlot, pulang kampung, ya enggak, segera cari kerja. Nah, Masya Allah, cari duit untuk nanti menikah. Nah, dan punya anak, kan begitu, subhanallah. Maka, nah, dari apa yang ingin Bang Andri sampaikan ini, kita bisa melihat bahwa, subhanallah, kecerdasan finansial masyarakat Indonesia masih terbatas. Ada yang masih terbatas sampai. Jadi harus para pendengar Anas Radio, kecerdasan finansial itu adalah sebuah kemampuan. Nah, ini definisinya. Jadi kecerdasan finansial itu adalah sebuah kemampuan untuk melihat, ya enggak. Nah, untuk membedakan mana ya antara sumber-sumber uang yang sebenarnya dia bisa menghasilkan uang dan malah bisa mengeluarkan uang pada diri kita. Nah, subhanallah, dan ternyata nah, kebanyakan di di negara kita ini, nah, subhanallah, kita lihat saudara-saudara kita ya kaum muslimin itu belum bisa membedakan mana yang namanya aset dan mana yang namanya liabilitas. Dan ini yang ingin Bang Andri sampaikan pada pertemuan kali ini, bagaimana ya enggak aplikasi kecerdasan finansial itu di dalam bisnis. Seorang pebisnis, seorang yang ingin mengawali bisnis, dia harus tahu mana yang namanya aset, mana yang namanya liabilitas. Ya, itu ya, aplikasi pertamanya. Jadi sebelum teman-teman Anas Radio atau siapapun yang mendengar ini secara langsung atau nanti rekamannya, seorang muslim, ya, kita semua kalau ingin berbisnis ini secara teknis ya enggak. Nah, subhanallah, selain tentunya kita harus tahu ya enggak pemahaman tentang fikih muamalah, ya enggak, syariat agama kita. Jadi kita tahu mana riba, mana tidak riba, mana yang sesuai syar'i dengan mana yang tidak sesuai syar'i. Lalu, ya enggak, subhanallah, pemahaman tentang finansial ini pun adalah sesuatu yang begitu juga ya enggak harus kita ketahui, ya enggak, bersinergi dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi yang pertama, kecerdasan finansial ini adalah kita memahami mana yang namanya aset, mana yang namanya liabilities, atau bahasa Indonesianya liabilitas. Nah, aset ini, ya, apa yang disebut aset? Karena dalam istilah para kewirausahaan, pakar-pakar kewirausahaan, ternyata orang-orang kaya. Nah, kenapa sih di negara kita ini kita lihat orang kaya kok tambah kaya? Ya, orang miskin kok tambah miskin, ya enggak? Nah, kenapa? Salah satunya, ya walaupun kita tidak memungkiri kadang-kadang ya banyak juga orang kaya tambah kaya karena Masya Allah melakukan cara-cara yang tidak benar, melakukan cara-cara instan. Nah, namun kita tidak berbicara itu di sini para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Jadi dari segi konsep, nah orang kaya bertambah kaya itu karena dia menambah aset namanya. Jadi kalau kita ingin menjadi pebisnis, kita harus berpikir mindset kita itu ya, bagaimana kita mengejar aset. Ya, jadi menjadikan sesuatu itu aset bagi kita. Tetapi orang yang gagal dalam berbisnis, ya enggak, sehingga akhirnya bangkrut, nah, dan akhirnya bertambah miskin, makanya orang yang gagal ini dia bukan menambah aset, tapi yang terjadi adalah dia menambah liabilitas. Nah, dia menambah liabilitas. Lalu Bang Andri Abu Umar, apa perbedaan aset dan liabilitas? Aset dan liabilitas ini adalah kalau aset itu adalah sesuatu ya, yang ada pada diri kita atau dia menjadi milik kita, ya, tetapi kepemilikan kita ini ya, selalu akhirnya ya namanya aset ini semakin memasukkan uang kepada kita. Nah, itu namanya aset para pendengar Anas Radio. Jadi sesuatu yang menaruh dan memasukkan uang kepada kita. Nah, coba ada nggak kira-kira di rumah kita itu seperti itu bentuknya? Ya, subhanallah. Nah, kalau ternyata sesuatu kita punya barang atau jasa di rumah kita atau yang kita miliki, ternyata ya enggak, diamnya barang tersebut menambah uang, itu namanya aset. Ya, itu namanya aset dari konteks kecerdasan finansial. Ya, diingat ya, ini kan sudut pandang kita berbicara kecerdasan finansial. Lalu yang kedua, kalau liabilitas itu adalah sesuatu ya enggak, yang kita miliki atau kepunyaan kita, tetapi diamnya barang tersebut itu semakin mengeluarkan uang dari saku kita. Nah, semakin mengeluarkan uang dari saku kita. Apa saja? Nah, ini namanya liabilitas. Ya, ini namanya liabilitas. Jadi kalau semakin, ya subhanallah,
ya nggak, diam, tidak ada manfaatnya bagi kita, ya nggak, atau ternyata manfaatnya sedikit, ya nggak, ternyata yang lebih banyaknya adalah tidak memberi manfaat. Maka yang seperti ini disebut liabilitas. Maka subhanallah, para pendengar Anas Radio, nah kita lihat, ya nggak, contoh misalnya, ya kan sekarang banyak sekali yang di tengah-tengah negeri kita ini, ya cerita finansial itu adalah bagaimana cara ikannya bekerja keras. Nah setelah punya uang, nah, uang ini dikemanakan? Biasanya kaum muslimin itu cerita kedua, ya enggak, adalah yang disebut dengan menabung. Makanya punya uang, ya enggak. Nah kalau sudah punya uang, dua kemungkinannya cerita finansial mereka. Kalau nggak dipakai, dikonsumsi, atau yang kedua ditabung kan? Ditabung. Ya. Nah ini dua ini. Nah tetapi tidak ada cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga itu namanya investasi. Nah subhanallah, biasanya di tengah-tengah keluarga itu jarang sekali. Atau bisa jadi di tengah keluarga kita itu tidak ada istilah cerita finansial seperti ini. Ya enggak? Kalau istilah investasi itu Bang Andri, Abu Umar, terus gaji saya ini ditanam kemana? Ya enggak? Ditanam kemana? Dibeliin kue, dikasih ke istri dan anak, itu namanya konsumsi. Ya enggak? Ditabung ke sebuah celengan, itu namanya tabungan. Ya enggak? Atau ditabung misalnya disimpan ke bank, itu namanya tabungan. Tapi seorang yang cerdas finansial, nah para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun kita berada, dan inilah ciri-ciri seorang entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur itu, rumus menjadi seorang entrepreneur itu adalah investasi lebih besar daripada tabungan, lebih besar daripada konsumsi. Ya subhanallah. Jadi kalau kita misalnya para pendengar Anas Radio, misalnya kita seorang pekerja karyawan, kita punya gaji 5 juta per bulan, ya enggak? Nah coba kita lihat. Mana yang lebih besar antara konsumsi, antara tabungan dan investasi? Kalau ternyata kehidupan kita selalu berputar, kebalikannya, konsumsi lebih besar daripada tabungan, tabungan lebih besar daripada investasi. Nah, ini subhanallah, ini yang namanya tidak cerdas finansial. Makanya yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah gali lubang tutup lubang. Ya enggak? Padahal kebutuhan itu terus bertambah. Ya kan, betul kan? Dan sedangkan gajinya tetap. Mungkin gajinya 2 juta terus sebulan selama 3 tahun. Padahal anak bertambah. 1 tambah 2 tambah 3. Misalnya seperti itu ya. Ya subhanallah. Atau kebutuhan-kebutuhan lain bertambah. Nah Masya Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Seseorang yang cerdas finansial itu, bagaimana dia berpikir. Ya enggak. Uang itu tidak hanya sekedar dikonsumsi. Ya enggak. Habis saja. Tidak hanya sekedar ditabung. Tapi tidak punya ya enggak, arahan. Tabungan itu buat apa? Ya, sekedar gaya punya tabungan. Dia memikirkan, jadi menambah aset, ya nggak? Tidak hanya sekedar menambah liabilitas, ya. Jadi selalu menumpukan barang, ya nggak? Membeli ini, membeli itu, ditambah di dalam rumah. Ternyata barang-barang itu, subhanallah, semakin mengeluarkan uang dari diri kita dan tidak sebaliknya memberi manfaat yang besar dan memasukkan uang kepada kita. Ini dari sudut pandang konsep kecerdasan finansial. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Jadi, Bang Andri ingin, Abu Umar ingin mengingatkan materi-materi yang telah lalu. Bahwa yang disebut dengan aset itu, nah ini pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana Bang Andri? Selama ini kan, ya saya ini mencari uang untuk konsumsi saja. Ya enggak? Untuk konsumsi saja. Ya, membeli sesuatu. Tapi bagaimana menjadikan itu sebagai aset? Nah, ini kan pertanyaan berikutnya, aplikasi. Jadi, aset itu terbagi dua. Ada aset yang sifatnya fisik, ada aset yang sifatnya non-fisik. Ya, nah, subhanallah. Dan yang lebih berharga sebenarnya bagi seorang entrepreneur itu adalah aset non-fisik. Aset non-fisik. Jadi, aset non-fisik inilah yang sebenarnya harus diinvestasikan. Yang harus diinvestasikan. Di aset non-fisik itu terdiri dari beberapa hal. Nah, yang pertama, aset non-fisik itu adalah ide. Nah, pikiran kita. Karena subhanallah, kalau kita tidak punya ide yang baik dalam membangun usaha, ya enggak, subhanallah. Nah, kalau bahasa kecerdasan finansial itu, dia ini tidak punya kemampuan melek finansial. Tidak punya kemampuan melek finansial. Jadi kemampuan membaca dan memahami, ya enggak, peluang-peluang dalam, ya enggak, melihat sumber-sumber keuangan. Ya subhanallah. Maka kalau yang seperti ini tidak punya, ya enggak, tidak punya kemampuan melek finansial ini, yang terjadi akan kesulitan dalam membangun usaha, akan kesulitan. Ya subhanallah, barakallahu fikum. Itu yang pertama. Jadi
aset non fisik ini. Nah, ide-ide dan pikiran kita. Lalu aset yang kedua adalah, ini ya, dalam membangun bisnis adalah bagaimana seseorang itu memahami pasar. Ya enggak? Jadi aset yang kedua ini aset informasi. Jadi setelah ide, ya, ide yang luar biasa, karena kemarin Bang Andri sudah mengatakan sebenarnya uang itu bukan, ya enggak? Uang itu adalah sebuah ide. Ya enggak? Dimana kita memberi orang itu sebuah ide sebelum kita memberi dia uang yang sebenarnya. Nah, itu yang disebut dengan, Masya Allah, dengan aset. Ya, kalau kita memandang uang itu sebagai aset, sebenarnya yang aset itu ada ide dalam mengelola uang tersebut. Begitu ya para pendengar Anak Radio dimanapun kita berada. Lalu ya setelah itu yang kedua, setelah ide tadi adalah aset non fisik berupa informasi. Bagaimana seseorang memahami pasar. Jadi memahami pasar ini sangat penting sebelum seseorang terjun ke pasar tersebut. Karena banyak hari ini yang bertanya lewat inbox, Facebook, dan yang misalnya telepon di HP dan SMS. Ya nggak, Bang Andri, saya punya uang sekian juta, saya punya uang sekian puluh juta. Tapi saya bingung ingin membuka bisnis apa. Nah, itu buktinya. Ya, salah satu bukti, belum sempurnanya kecerdasan finansial. Terutama memahami aset yang sifatnya non fisik seperti ini. Ya nggak? Kalau orang tidak paham pasar, ya bingung kan, ingin membuka bisnis apa? Ya nggak? Pengen bikin bisnis makanan, tapi bisnis makanan yang seperti apa ya? Ya nggak? Batagor kira-kira laku nggak ya di Jakarta ya? Atau mau buka apa? Pempek kira-kira laku nggak ya di Semarang? Nah, selama masih bayangan-bayangan yang belum jelas ini, berarti ya aset non fisiknya itu belum bekerja dengan baik. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa subhanallah, harta yang paling berharga itu sebenarnya adalah aset non fisik ini. Ya, adalah sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa otak pikiran kita ini. Masya Allah, kita manfaatkan ya sebaik-baiknya bagaimana dia bisa melek finansial, membaca dan memahami berbagai peluang-peluang dalam bisnis. Ya, barakallahu fiikum. Itu yang pertama ya. Ya enggak? Jadi kecerdasan finansial itu berhubungan dengan bagaimana membedakan antara aset dan liabilitas. Satu. Ya, jadi siapa yang di antara orang yang ingin berwirausaha belum memahami ini, berarti dia harus memahami itu. Ya. Jadi pelajarilah di antara kita, di antara barang-barang yang kita punya, mana yang dia punya prospek menjadi aset, mana yang dia punya prospek menjadi liabilitas. Kira-kira begitu. Yang memungkinkan itu memasukkan uang kepada kita dan memungkinkan dia keluar banyak uang dari kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kecerdasan finansial itu itemnya adalah investasi. Ya, karena tadi yang sudah Bang Andri Abu Umar katakan, ya, cerita finansial rakyat Indonesia ini adalah ya tadi, ya enggak, bekerja keras, mencari uang, habis itu uangnya diduakan. Ya, kalau nggak dibikin jadi konsumsi, dibikin jadi tabungan. Tidak ada cerita investasi. Pada rumus orang yang sukses dalam mengelola finansial, investasi itu lebih besar daripada tabungan, lebih besar daripada konsumsi. Maka para pendengar Anak Radio, pikirkanlah, bagaimana ini? Ya, apa yang dimaksud dengan investasi ini? Ya, jadi bagaimana kita berinvestasi pada diri kita? Nah, ini kan yang penting ya, subhanallah. Jadi ketika kita punya investasi pada aset ini, ya baik sifatnya non fisik maupun fisik, jadi kita selalu pede. Kita punya kepercayaan diri. Jadi kita tidak takut. Ya subhanallah, tidak takut produk kita tidak laku. Ya enggak? Subhanallah. Kadang-kadang kan kita ada ketakutan kalau saya buka usaha gerobak ini kalau tidak laku gimana? Tapi kalau orang yang punya ya subhanallah, punya kecerdasan finansial, sesuatu yang sifatnya investasi, kita bikin gerobak itu kan investasi. Ya. Mungkin kita bikin usaha gerobak, misalnya pisang goreng. Ya, kita jual di sebuah tempat, pisang gorengnya tidak laku para pendengar Anak Radio, tapi gerobak ini adalah investasi bagi kita. Ya. Mungkin pisang goreng tutup. Tapi bagaimana ide kita ini yang luar biasa sebagai aset kita ini? Ya enggak? Nah, ternyata kita memahami pasar. Kita kan sudah punya gerobak. Ya. Jadi tidak harus kita terlalu bersedih hati ketika usaha pisang goreng ini kita tidak laku. Iya. Nah, ide kita, pemahaman pasar kita ini aset yang luar biasa, sehingga gerobak ini masih bisa kita gunakan. Ya enggak? Kita cari tempat yang lain, ya enggak? Place yang lain, kita ganti P yang lainnya produknya. Ya kan begitu.
Mungkin kita jual lontong kari, atau kita jual nasi uduk, kita cari tempat yang berbeda. Jadi beginilah kira-kira yang disebut dengan bagaimana aset, ya enggak? Aset pada diri kita ini yang harus ditambah terlebih dahulu. Jangan cuma sekedar uang dan uang saja. Dan ternyata uang itu hanya untuk menambah liabilitas. Mana yang liabilitas. Dan yang di luar biasa, ya enggak, tidak paham istilah investasi. Ya, tidak paham istilah investasi di dalam bisnis. Nah, ini tolong diperhatikan para pendengar An-Nas Radio, semoga Allah memberkahi kita semua. Baik. Ya, nah ini sudah jam 9.30, kita selingi dengan pertanyaan-pertanyaan ya, menjawab pertanyaan dari para pendengar. Baik, subhanallah. Ini ada pertanyaan. Yang pertama dari ini laki-laki ya, Pujangga ya. Seorang pendengar, Bang Andri, bagaimana memupuk mengajarkan kecerdasan finansial pada anak-anak kita yang masih kecil? Nah, luar biasa, bagus pertanyaannya. Jadi, bagaimana memupuk mengajarkan kecerdasan finansial pada anak-anak kita yang masih kecil? Nah, subhanallah, betul. Jadi, ya, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, ya enggak, bahwa uang itu adalah ide. Jadi, jangan pernah memberi uang kepada seorang anak sebelum kita menjelaskan, ya enggak, apa sebenarnya, ya enggak, arah isi menggunakan uang ini. Jadi kalau kata para pakar-pakar keuangan, motivator-motivator bisnis, berilah anak Anda kekuatan sebelum Anda memberi mereka uang. Ya, beri anak Anda itu kekuatan sebelum Anda memberi mereka uang. Ya, sehingga subhanallah kita mengajarkan kepada mereka, ya enggak, uang ini dipakai bukan untuk sekedar membeli sesuatu. Ya, karena itu cuma hal yang sifatnya, ya enggak, dasar dalam yang namanya mengelola keuangan. Ya enggak, jelas di mana-mana orang tahu. Mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak, sampai nenek-nenek, kakek-kakek tahu yang namanya uang itu untuk menukarkan dengan sesuatu, membeli barang. Ya enggak, membeli barang. Tetapi subhanallah, ya enggak. Nah, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, ya, manfaat dari uang tersebut. Ya, jadi sebenarnya bukan uang untuk menghasilkan uang. Ya, saudara kami Pujangga ya, bukan uang untuk menghasilkan uang, tetapi sebenarnya yang ingin kita ajarkan adalah kita butuh ide, ya enggak, untuk menggunakan uang ini. Jadi butuh ide untuk menghasilkan uang. Jadi guru-guru yang hebat itu mengajarkan bagaimana memunculkan kekuatan untuk menghadirkan uang daripada belajar bekerja demi uang. Ya, paham ya? Subhanallah, barakallahu fikum. Jadi, nah, Masya Allah. Coba, ya, anak-anak kita, ya, anak-anak kita coba, nah, yang pertama kita latih, ya, bagaimana dia, ya, bisa, mengelola uang itu yang pertama secara mandiri. Nah, jadi ini, ya enggak, kita sudah melatih sebenarnya, ya enggak, melatih finansial. Jadi, sampaikan kepada mereka, ini uang tidak datang secara sendirinya. Ya enggak? Ya kan? Tidak datang secara sendirinya. Ya enggak? Selama ini kan uang, anak itu kan bapaknya yang kasih. Tiba-tiba kalau bapaknya tidak punya uang, bagaimana cara mendapatkan uang? Nah, kan begitu. Masya Allah. Jadi dia harus bisa memahami, ya enggak, uang ini secara mandiri. Jadi orang yang tidak hanya sekedar meminta-minta uang. Sehingga tidak punya uang, dia meminta kepada bapaknya. Nah, nanti kalau bapaknya tidak punya uang, kalau pikirannya hanya sekedar meminta-minta, ini mindset yang sangat berbahaya. Mungkin dia akhirnya jadi meminta-minta kepada orang lain, meminta kepada tetangga, meminta kepada paman dan bibinya. Waliyahzubillah. Ya subhanallah. Nah, ini mental meminta-minta ini harus kita cegah dengan bagaimana caranya kita mendidik kecerdasan finansial itu secara mandiri kepada anak-anak kita. Begitu kira-kira. Lalu yang berikutnya, nah, kita ajarkan tadi kan, ya, aset non fisik. Bagaimana memahami pasar, ya enggak? Memahami pasar yang sederhana kepada anak-anak, ya enggak? Jadi subhanallah, misalnya, ya, kadang-kadang kita butuh mengajarkan kepada anak-anak itu, ya, bagaimana cara mendapatkan uang, ya, sumber-sumber dalam mendapatkan uang. Misal bisa kita ajak dia untuk berjalan ke pasar, memahami pasar, ya subhanallah, biar seseorang itu paham. Ya enggak, bagaimana, ya itulah pasar itu, tempat orang mencari uang, ya enggak, tempat orang, ya enggak, mendapatkan uang. Bagaimana uang itu bisa Masya Allah,
bisa muncul, bisa ada dengan ya yang namanya pasar tersebut. Jadi subhanallah, jangan hanya cuma dikasih uang untuk membeli barang, tapi bagaimana diajarkan, subhanallah, bagaimana seseorang ini, anak ini paham terhadap yang namanya pasar. Begitu kira-kira ya. Jadi harus pelan-pelan ya kita bisa mengajarkan kepada mereka kecerdasan finansial. Baik, ini yang berikutnya dari Al-A Abu Hanifah Firmansyah di Purwakarta. Andri, bagaimana caranya agar tidak ragu dan takut memulai wirausaha? Apa saja yang harus dipersiapkan di samping modal? Ya subhanallah ya. Jadi Bang Andri ini punya saran kepada Al-A Abu Hanifah. Ya, kalau kita ingin berwirausaha, memang kita harus punya beberapa tips ya. Nah, ini yang pertama, kita harus memang punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat, tidak hanya sekedar ingin. Ya. Jadi apa bedanya ingin sama tekad? Kalau ingin itu cuma ingin saja. Ya, saya ingin ini. Tapi tekad itu ada ya unsur keberanian di sana. Makanya unsur keberanian ini, yang namanya berani ini bisa dilatih ya. Karena entrepreneur itu kan sebenarnya asal katanya adalah keberanian. Nah, jadi kalau orang ingin menjadi entrepreneur tidak berani, seperti yang disebutkan di sini, tapi masih punya ketakutan, ini namanya bukan entrepreneur. Nah, berarti yang harus dipersiapkan pertama di samping modal adalah mental, ya, keberanian untuk memulai wirausaha. Nah, tipsnya yang pertama, coba subhanallah kita, ya ini banyak caranya. Nah, mungkin kita harus mempunyai guru, pembimbing, ya enggak? Yang dia juga berani, ya enggak? Punya pengalaman gagal dan sukses dalam berwirausaha. Jadi jatuh bangunnya itu bisa kita pelajari, bisa kita jadikan inspirasi bagi kita. Jadi ya enggak, bergaulah dengan orang berani, maka kita akan jadi berani. Kan begitu. Jadi dari 4 U yang dulu Bang Andri Abu Umar ajarkan, nah, ubah cara berpikir, ubah cara belajar, ubah cara berkomunikasi, ubah cara bergaul. Nah, ubah cara bergaul ini penting, Abu Hanifah Firmansyah. Ya. Maka kalau kita ingin jadi pengusaha, bergaullah dengan pengusaha. Nah, dan bergaul dengan pengusaha pun cari pengusaha yang Masya Allah dia punya jiwa entrepreneur, punya keberanian. Sehingga keberanian itu menular kepada kita. Keberanian itu menular kepada kita. Subhanallah. Dan sungguh sifat-sifat yang seperti ini, semangat, optimis, keberanian, ini sebenarnya kalau bahasa kita sesuatu yang paling cepat menular dalam istilah motivasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin berwirausaha, tapi tidak berani lagi berwirausaha, itu akan menulari kita virusnya. Tapi kita bergaul, kita cari guru atau sahabat, ya nggak? Nah, yang bisa menularkan keberanian dalam berwirausaha. Nah, ini hal yang harus dipersiapkan. Dan ini juga Bang Andri lakukan. Ya, ketika saya punya modal, saya cari guru pembimbing yang berani berwirausaha. Ya, sehingga keberanian itu menular kepada kita. Nah, makanya jangan salah pilih guru, jangan salah pilih teman, jangan salah pilih sahabat. Karena ya nggak, sifat-sifat itu, baik kebaikan dan keburukan itu akan menular kepada diri kita. Ya nggak, apalagi sifat-sifat yang seperti ini, yang cepat sekali menularnya, seperti semangat, optimisme, pesimisme, itu cepat sekali menular. Ya nggak, dengan kata-kata, mimik wajah, gerakan tubuh itu menular sekali. Ya, maka hati-hati. Ya, dan ini harus kita persiapkan. Lalu yang berikutnya, dengan cara coba kita baca buku-buku biografi para pengusaha. Ya enggak? Pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, jatuh bangun, yang gagalnya sudah ratusan kali. Ya, dan ini kan banyak dari mereka. Dan banyak di toko-toko buku. Ya, jadi menyuntik kita, menginspirasikan kita keberanian-keberanian yang mereka miliki. Dan ini sangat penting. Ya enggak? Sampai sebelum kita memulai bisnis. Ya, barakallahu fikum. Begitu kira-kira. Ya, jadi jangan salah pilih orang di sekeliling kita, guru bisnis, mentor bisnis, sahabat bisnis. Lalu tambah dengan membaca buku-buku biografi tentang gagal dan suksesnya ya nggak, para pengusaha-pengusaha, sehingga bisa jadi inspirasi untuk kita berani memulai usaha. Ya. Terus yang ketiga, nah ini dia. Kadang-kadang tidak semua perkataan orang itu harus kita dengar ya. Nah, jadi kadang-kadang ini yang membuat orang jadi ragu dan takut itu. Ya subhanallah. Karena memang di sekeliling kita ini ya enggak, masih dominan orang-orang yang Masya Allah yang pesimis. Ya enggak? Yang pesimis. Kita baru menyebutkan satu kata, dia sudah mengatakan tidak bisa kamu. Ya enggak? Baru kita menyebutkan satu kata, tidak mungkin kamu bisa. Ya enggak? Baru kita bilang saya mau, tidak pantas kamu begitu.
Jadi baru 1-2 kata, dia langsung pesimis. Nah ini banyak ini. Di sekitar kita orang seperti ini. Subhanallah. Bisa juga di tengah-tengah keluarga kita. Makanya waspadalah, waspadalah. Makanya harus, Masya Allah. Ya enggak? Kadang-kadang ini banyak keluhan-keluhan yang masuk ke Bang Andri, para pendengar Anas Radio. Kadang-kadang suaminya pengen berbisnis, istrinya yang mengatakan tidak boleh. Ada lagi yang dia pengen berbisnis, bapak kandungnya yang melarangnya. Ada pula sebaliknya. Bapak kandungnya sudah bersemangat berbisnis, mandiri berwirausaha, anak-anaknya melarangnya. Woi, macam-macam lah cerita di balik yang namanya berwirausaha ini. Dan ini banyak masuk di SMS, telepon, ya, ke Bang Andri Abu Umar. Nah, yang seperti ini terkadang, subhanallah, kalau kita sudah punya hal-hal yang sifatnya positif, ya subhanallah, dan sesuai dengan syariat, ya termasuk berwirausaha di sini. Nah, orang-orang yang menegatifkan kita dan ternyata Masya Allah tidak memberi solusi yang lebih baik, cuma taunya kamu keliru, kamu tidak pantas. Pas ditanya solusinya bagaimana? Nah, dia tidak punya solusi. Maka yang seperti ini tidak harus kita dengar. Tidak semuanya perkataan manusia itu harus kita dengar. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi subhanallah, ini dia termasuk salah satu yang membuat ragu dan takut memulai bisnis dan berwirausaha. Ya, Masya Allah. Baik ya. Oh, ini pertanyaan mulai banyak. Lalu ada pertanyaan dari saudara kita Abu Aisyah Wiryawan di Depok. Bagaimana idealnya seorang yang telah berinvestasi itu berperan ketika dia telah menginvestasikan sebagian modalnya pada sebuah usaha yang dijalankan orang lain, sementara kita kurang memahami seluk-beluk usaha tersebut. Nah, subhanallah. Jadi saudaraku Abu Aisyah Wiryawan di Depok. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah menunjukkan, jadi ada kekurangan ya dalam item ya enggak kecerdasan finansial. Karena salah satu kecerdasan finansial itu itemnya tadi Bang Andi sudah sebutkan ya. Item kecerdasan finansial itu seluruhnya ada 4 sebenarnya. Ya, saya sebutkan sekaligus biar selain Abu Aisyah semua para pendengar Anas Radio memahami. Jadi kalau 4 ini kita tidak punya, berarti kita belum cerdas finansial secara teknis. Yang pertama tadi ya enggak, kita harus bisa membaca ya enggak, memahami apa yang disebut dengan aset dan apa yang disebut dengan liabilitas. Ya, termasuk di dalamnya adalah kemampuan dalam membaca angka. Jadi membaca keuangan. Jadi uang yang seperti ini bagusnya dikemanakan. Uang yang dengan jumlah seperti ini bagusnya bikin usaha apa, ya enggak? Jadi kalau kita belum bisa sampai ke titik itu, memang berarti harus belajar kembali kecerdasan finansial kita. Ya, kadang-kadang kita bingung kan, Bang Andri kalau uang 500.000 ini kira-kira buka usaha apa? Kalau uang 1,5 juta ini buka usaha apa? Kalau uang 30 juta buka usaha apa? Nah, itu berarti belum sampai kepada level pertama yang namanya melek finansial. Jadi melek finansial itu kemampuan seseorang membaca angka, membaca uang. Nah, uang ini cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk apa? Ini yang pertama, kecerdasan finansial. Lalu yang kedua adalah investasi. Ya, jadi kecerdasan finansial itu menyangkut yang namanya investasi. Ya, tadi sudah Bang Andri bilang kan? Jadi maksudnya investasi apa yang harus kita lakukan? Terutama pada yang sifatnya namanya aset. Ya, terutama aset non fisik. Dan aset fisik ini harus kita bisa memprioritaskannya. Lalu yang ketiga, ya kecerdasan finansial ini menyangkut yang Abu Aisyah Wiryawan ini tanyakan. Jadi mengerti pasar. Jadi harusnya orang yang ingin berinvestasi, ya enggak? Nah, dia harus melakukan kecerdasan finansial yang berikutnya, di mana dia harus memahami seluk-beluk usaha tersebut. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Bang Andri, apakah memahami seluk-beluk itu harus detail? Jawabannya tidak. Ya enggak? Jawabannya tidak. Karena kita lihat banyak pengusaha sukses, dia tidak sampai detail. Karena kalau kita tahu detail, biasanya kita akan kesal. Dan akhirnya kita akan ya enggak, menjadi bekerja di bisnis tersebut. Kan begitu? Coba para pendengar Anas Radio begini kira-kira. Ya subhanallah. Kalau kita misalnya punya tambal ban, punya bengkel, ya enggak? Subhanallah. Nah, kita tahu detail, sangat detail pada yang namanya tambal ban tersebut. Nah, ketika kita punya karyawan bekerja, Masya Allah, ya enggak? Memasang ban motornya orang lain, ternyata ada sedikit ketidaksempurnaan, ya kita kan, ada nafsu ini, ada keinginan, udah saya saja. Akhirnya ownernya turun tangan, nambal bannya motornya orang lain. Dan ini, Bang Andri, temui di banyak pengusaha yang seperti ini. Akhirnya, ya enggak, pengusaha yang seperti ini tidak akan pernah bisa jadi bisnis owner sejati. Akhirnya dia turun selalu.
Ya enggak? Nah, subhanallah. Dan akhirnya apa bedanya dia? Ya enggak? Apa bedanya dengan dia pemilik usaha sekaligus bekerja di tempat tersebut. Namun yang minimnya, kita harus memahami belum usaha tersebut secara umum. Namun akan mengetahui kalau bahasa kita rincian 4 hal. Yang pertama produksi. Nah, ini dia kan? Ya, kalau berupa produksi, yang kedua keuangan, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat pemasaran, ini marketing. Nah, selama kita paham 4 inti, ya enggak, memanage perusahaan kita ini, insya Allah kita sudah disebut orang yang paham tentang usaha kita tersebut, seluk-beluknya. Jadi ketika kita ingin menginvestasikan sebuah modal ke sebuah usaha, apakah usaha itu sifatnya konvensional, apakah sifatnya saham saja di perusahaan orang, atau sifatnya mengambil investasi sebuah franchise, ya enggak? Atau investasinya ternyata membeli sebuah ruko, atau membeli sebidang tanah, itu kan investasi juga. Nah, tetap kita harus tahu seluk-beluk dari apa yang kita beli. Masa kita beli tanah tidak tahu paham tanah ini? Jadi tanah ini kita tahu, oh ini daerahnya daerah yang sangat prospek. Ya enggak? Kita punya visi. Ya enggak? Ternyata tanah kita ini sebentar lagi akan dibangun misalnya apa? Ya enggak? Area perumahan di sekitar sana. Akan dibangun lapangan terbang di daerah sana. Akan dibangun sebuah mall di daerah sana. Akan dibangun apa di daerah sana. Ini kita harus paham. Jadi kita membeli tanah itu, ya kalau kita tidak paham, ya Masya Allah. Ini namanya liabilitas. Akhirnya tanah itu akan tumbuh ilalang kan? Ya, yang kita tidak tahu. Tanah ini kita biarkan saja. Ya enggak? Kita biarkan 10 tahun, 20 tahun tanpa arahan yang jelas. Jadi butuh kita memahami pasar. Butuh kita memahami arah dari apa yang kita beli tersebut. Ya, kita investasikan tersebut. Ya tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh tidak tahu sama sekali seluk-beluk usaha tersebut. Masya Allah, gelap kita. Ya enggak? Tentang usaha yang kita investasikan. Begitu kira-kira. Jadi kita harus memahami seluk-beluknya minimal 4 yang tadi Bang Andri bilang. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana produksinya. Jadi kalau produksinya kalau berupa tanah, itu bagaimana prospeknya tanah ini? Ya enggak? Apa peluang? Kenapa kita beli tanah di daerah tersebut? Ya enggak? Kalau kita beli ruko, ya enggak? Kira-kira ruko ini arahannya untuk apa? Kan gitu kan? Ya, apakah kita gunakan sendiri? Ataukah kita nanti bisa kita kerjasamakan dengan orang lain? Atau kita ajak orang untuk membuka sebuah usaha di ruko yang kita beli. Jadi rukonya punya kita, usahanya punya orang lain. Nah, berarti kita punya kecerdasan finansial di sana. Begitu Abu Aisyah Wiryawan, harus kita memahami seluk-beluk usaha tersebut. Jangan asal-asalan berinvestasi. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi berkah dan memberi petunjuk tentunya kepada kita semua dalam mengelola keuangan. Lalu Bang Andri dari Handy di Jakarta. Dalam tema kali ini, saya jadi berpikir bahwa untuk memiliki kecerdasan finansial yang baik, kita bisa membaca situasi kondisi agar bisa menghasilkan uang. Pokoknya apa-apa diukur dengan uang. Apa dengan begini kita jadi nggak materialistis, Bang? Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana memposisikan hal ini dengan baik? Ya, barakallahu fiik. Jadi ini yang selalu ya, Bang Andri, Abu Umar tekankan. Ya, Masya Allah. Jadi bincang usaha mandiri ini, kita berbicara sifatnya teknis. Ya. Namun yang lebih penting dari usaha semua, apalagi kita Anas Radio ini. Anas Radio ini kan bukan radio bisnis. Bukan juga radio hiburan. Anas Radio kita ini adalah radio dakwah. Ya enggak? Dan dakwanya, subhanallah, dakwah sunnah. Ya, subhanallah. Dakwah agama kita yang indah ini, dan dakwah sunnah Nabi SAW. Jadi, subhanallah, kita harus membangun prasangka, ya enggak? Program, prasangka, materi yang disampaikan di Anas Radio, itu di atas sunnah. Ingat, makanya selalu Bang Andri katakan, ya enggak? Semangat dan optimis kita dalam mendengarkan program Bincang Usaha Mandiri ini di atas sunnah. Ya enggak? Jadi kata-kata antum, ya enggak? Pertanyaan kita, diskusi kita, dan Bang Andri ini, saya berkata-kata di sini, ya enggak? Saya selalu bervisi, ya enggak? Bervisi agama kita. Jadi subhanallah, saya tidak mengajarkan Anda untuk membeli tanah sebanyak-banyaknya, subhanallah, sehingga menjadi orang yang materialistis. Makanya kita arahkan kecerdasan finansial kita ini untuk betul-betul bermanfaat. Ya, untuk betul-betul bermanfaat. Ya, subhanallah. Jadi, tadi seperti tadi, kita memiliki kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial yang dimaksud ini adalah secara teknis. Ya, sehingga kita bisa, Masya Allah, kita bisa membaca situasi kondisi,
Ya enggak? Sehingga memang bisa menghasilkan keuangan pada diri kita. Dan itu tidak jadi masalah. Nah, lalu yang berikutnya bagaimana supaya kita tidak jadi materialistis? Makin kita harus punya benteng kan? Subhanallah, benteng agama kita. Benteng ilmu agama kita. Masya Allah, punya akidah yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kita bisa menyaring, ya enggak? Bisa menyeleksi mana kira-kira, ya enggak? Dari apa pemahaman dasar ini yang bisa apa? Yang bisa berbahaya bagi kita. Yang tidak berbahaya, yang manfaatnya sangat banyak. Subhanallah. Jadi yang Bang Andri ajarkan ini sama seperti keahlian menggunakan pisau. Ya sama pisau kan? Ya, subhanallah. Kalau kita menjual pisau, para pendengar Anas Radio, pisau itu bisa digunakan macam-macam. Ya, subhanallah. Sama dengan uang. Ya enggak? Jadi subhanallah, pisau ini bisa untuk membunuh manusia, bisa. Ya enggak? Pisau bisa untuk memotong sayur kangkung, untuk kita bikin sayuran yang enak buat istri dan anak-anak kita di rumah. Ya enggak? Jadi pisau ini adalah sebuah barang yang bisa digunakan untuk berbagai macam. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Begitu juga uang. Ya enggak? Nah, uang bisa digunakan untuk keburukan, bisa digunakan untuk kebaikan. Nah, Bang Andri ingin mengajarkan kecerdasan finansial ini supaya kita terarah. Ya enggak? Nah, karena kaum muslimin hari ini ya pasti bingung. Kan kita tadi kan punya uang 3 juta, buktinya dia bingung. Saya mau usaha apa ya? Ya enggak? Usaha apa? Nah, akhirnya karena tidak punya basic kecerdasan finansial yang teknis, akhirnya dia asal-asalan berbisnis. Kan kasihan kalau kaum muslimin dibiarkan seperti ini. Dia punya uang 3 juta, dia asal-asalan. Ya enggak? Tidak ada yang membimbingnya. Akhirnya beli. Ya enggak? Bikin sebuah gerobak. Ya enggak? Bikin usaha pisang goreng. Enggak pakai ilmu. Jual-jual aja. Ya enggak? Nah, ternyata tidak laku, bingung. Akhirnya gerobaknya dihancurkan. Ya enggak? Nah, gerobaknya dihancurkan. Akhirnya dia pesimis. Ya enggak? Uangnya habis. Gerobaknya hancur. Usahanya tidak laku. Akhirnya marah-marah sama istri dan anak-anaknya. Nah, ini dia. Bang Andri ingin mengajarkan menggunakan pisau ini dengan baik. Bagaimana diarahkan? Subhanallah. Untuk ya enggak, hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita mengelola uang ini di atas kecerdasan, Masya Allah, sehingga tadi bisa membaca mana-mana yang ya Masya Allah, mana-mana yang bisa bermanfaat untuk kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ya Masya Allah, ini Al-Ahindi di Jakarta, mudah-mudahan kita selalu ya Masya Allah, selalu optimis, ya enggak, dengan apa yang ya Bang Andri, Abu Umar dan Bincang Usaha Mandiri bicarakan pada setiap kali pertemuannya. Insya Allah kita tidak akan jadi mati untuk memposisikan ini hal dengan sebaik-baik dan di atas sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Lalu ada pertanyaan lagi pendengar Anas dari hamba Allah. Saya sangat apresiasi sekali dengan tema acara kali ini. Ya subhanallah. Mungkin sebagai sedikit informasi bahwa kecerdasan finansial, financial quotient ini saat ini termasuk hal yang didampingkan juga dengan IQ, katanya EQ dan SQ. Ya, IQ itu intellectual ya, quotient, ya enggak. Lalu ada emotional quotient, ada spiritual quotient. Pertanyaan saya, apakah financial quotient ini saat ini bisa diukur Bang Andri dalam diri seseorang? Bagaimana bentuk pengukurannya? Ya Masya Allah. Tadi, sebenarnya dari awal sudah Bang Andri sebutkan, ketika kita memahami itemnya. Ya, jadi tadi ada 4 item belum Bang Andri sebutkan ya. Jadi yang pertama secara keseluruhannya, item yang pertama, item melek finansial. Item melek finansial. Jadi bagaimana dia memahami apakah itu aset, apakah itu liabilitas. Ya. Nah, kalau seseorang itu ditanya, ternyata belum bisa membedakan aset dan liabilitas, ya subhanallah. Berarti, kesimpulannya, dia belum bagus finansial quotient-nya. Berarti kan harus diajarkan terlebih dahulu. Begitu cara pengukurannya, ya enggak? Nah, lalu dia harus bisa melihat, ya enggak, membaca namanya peluang dari uang. Jadi kalau misalnya saya punya uang 1 juta, kira-kira usaha apa yang ingin saya buat? Nah, ketika dia mampu memilih, ya enggak, membaca sebuah peluang, itu berarti dia melek finansial, ya enggak? Jadi ada kemungkinan dari apa yang dia pegang itu, yaitu uang tersebut, untuk ya, memunculkan atau menghasilkan uang. Jadi dia punya ide. Ya, punya ide yang brilian, ini disebut dengan melek finansial. Ya, paham ya? Barakallahu fikum. Ya, hamba Allah, pendengar Anas Radio. Jadi, ini cara pengukurannya. Lalu yang berikutnya, dia mengerti pasar. Jadi, mengerti pasar ini, ya dia harus dilihat. Ya enggak? Kalau ternyata dia enggak paham, ya enggak? Saya ingin membuka usaha. Ya, tapi saya bingung.
Ya, di mana saya harus buka? Nah, berarti kan dia belum paham pasar. Nah, orang yang belum paham pasar, berarti dia belum cerdas finansial. Ya, belum cerdas finansial. Karena akhirnya, kalau orang yang tidak paham pasar, pasti dia, kemungkinan besarnya, dia membuka bisnis itu di tempat yang asal-asalan. Ya enggak? Yang pasarnya tidak jelas, kan begitu kira-kira. Ya enggak? Ingin buka usaha pakaian, tapi Masya Allah. Ya enggak? Di tengah, di pinggir jalan yang ternyata, subhanallah. Yang ternyata, ya subhanallah itu masih nol, ya enggak, segmen pasarnya, target pasarnya tidak jelas, dan ternyata dia sendiri punya positioning, ya enggak, ketika dia membuat usaha pakaian tersebut, ternyata belum mengerti atau belum dia punya arahan. Makanya yang seperti ini, dia tidak punya kecerdasan finansial dengan baik. Dia tidak bisa mengarahkan usaha yang dia miliki untuk mendapatkan uang secara efektif. Berarti dia belum cerdas finansial. Lalu yang berikutnya, ya, kecerdasan finansial itu menyangkut itemnya, ukurannya adalah memahami hukum. Ya subhanallah. Ya enggak. Jadi korporasi, biasanya orang yang cerdas finansial itu yang pertama, dia kalau berbisnis, dia tidak hanya berpikir sendiri, tapi berpikirnya tim, bersama-sama orang lain. Ya, subhanallah ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia juga berpikir, ya, tidak hanya sekedar, ya enggak, bisnis itu, ya kalau bahasa kita, bisnis itu individu. Ya. Tapi subhanallah, dia butuh sebuah badan hukum misalnya, Masya Allah. Sehingga, nah, badan hukum di sini, peluang ya nggak, untuk mendapatkan uang kan lebih besar. Apalagi hari ini kan. Ya, yang namanya kalau kita menjual sesuatu, jual apa saja, ada yang namanya sertifikasi halal, ada yang namanya nomor dinkes. Nah, itu kan pemahaman seseorang tentang hukum-hukum bisnis. Ya, hukum-hukum bisnis. Akhirnya dia jual kemana-mana, jual kemana-mana, ternyata masyarakat tidak percaya. Ini jualnya apa ya? Yang ragu tentang kehalalannya misalnya seperti itu. Dan ini pun tolong dipertimbangkan bagi orang yang ingin mengukur apakah financial quotient-nya itu sudah bagus atau tidak. Ya, baik. Lalu yang berikutnya, nah ini Dewi Fatima, Ummu Aisyah di Bogor. Bismillah, abang, barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Saya pernah ditegur ketika uang yang saya miliki, saya gunakan untuk investasi, dan saya putarkan untuk modal. Kata orang yang menegur saya, mengapa Anda tidak menabung? Ya, subhanallah. Mengapa Anda tidak menabung? Anda sudah punya emas berapa kilogram? Oh iya, ini kaitannya dengan zakat ya. Baik, jadi kenapa? Ya ini sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana kita memahamkan kepada orang yang menegur kita. Ya, karena kan sebenarnya apa yang kita lakukan, baik itu tabungan maupun investasi, itu kan arahnya adalah visi kita menggunakan uang. Ya, jadi kita membeli sesuatu itu kan ada arahannya. Membeli sesuatu itu kan ada arahannya. Ya, ada apa yang kita, mindset kita menggunakan uang tersebut. Nah tadi, melek finansial itu. Jadi ini yang harus kita pahamkan. Mungkin bagi orang bagi orang yang tidak paham, bisa jadi kita menginvestasikan itu ternyata bagi mereka, wah ini kan menghabiskan uang. Kan Anda kan sudah punya banyak usaha di sana sini, ya enggak? Nah, kenapa enggak nabung saja, cukuplah berinvestasi. Nah, mungkin persepsinya seperti itu. Atau kebalikannya, ya enggak? Ya, ternyata ya, dia berpikir tabungan yang lebih penting. Nah, ini kan harus disinergikan ya, pemahaman kita dengan orang yang mengkritik kita atau menegur kita, mengapa Anda tidak menabung. Insya Allah kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik, nah ini bisa tetap kita berinvestasi dan tidak menghalangi, ya nggak merusak apa-apa yang sudah kita tabung. Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin bisa dikomunikasikan ya. Lalu yang berikutnya, Bang Soleh. Assalamualaikum Bang Andri. Kapan seseorang mengetahui bahwa ia harus tetap meneruskan usahanya karena masih berproses meskipun belum memberikan keuntungan? Kapan ia harus menghentikannya? Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, Soleh ya, Bang Soleh dimanapun berada, semoga Allah merahmati antum sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bila kita membangun bisnis, ya. Nah, memang kadang-kadang para pemula bisnis itu ya kebanyakannya orientasinya masih keuntungan dulu. Padahal ini keliru di dalam bisnis, ya enggak? Nah, Masya Allah. Ya, memang kadang-kadang ya kita tahu secara praktis yang namanya kita berbisnis itu nyari untung, ya enggak? Ya, nyari untung. Tapi yang namanya untung itu ada dua istilah di dalam bisnis. Ada yang namanya profit,
ada yang namanya benefit para pendengar anak. Ini kan ya. Nah, yang namanya lebih cenderungnya arahnya ke arah uang, duit, ya, DUIT, duit, uang, ya. Tetapi ada untung yang kedua, yang kita sebut dengan benefit. Benefit itu keuntungan juga. Coba dicek di kamus. Apa arti benefit? Juga keuntungan. Tapi benefit ini, ya enggak, dia sifatnya sesuatu yang malah bukan uang, tidak tampak, ya enggak. Nah, misalnya benefit ini bisa yang pertama adalah konsumen. Ya subhanallah. Ya. Ternyata kan kita, Masya Allah. Dan tadi yang Bang Andri bilang, kita berbisnis itu subhanallah, kita tidak hanya sekedar mencari uang. Dan apalagi seperti yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya, kita jangan materialistis. Nah, kalau kita berbisnis dengan niat cuma profit yang namanya uang ini, nah itulah nampak sekali orang yang seperti ini kecenderungan sangat materi atau materialistis, ya enggak? Tetapi coba kita pikirkan benefit, ya enggak? Kadang-kadang kita berwirausaha itu, Masya Allah, ya enggak? Bisa kita, ya, luar biasa ya. Kita dengan berwirausaha, ya enggak? Kita punya banyak teman, ya enggak? Subhanallah. Dan pelanggan kita itu bisa jadi sahabat bagi kita, ya enggak? Subhanallah. Dan mungkin dengan cara kita menjual, akhlak kita menjual yang indah, komunikasi kita yang baik, ternyata subhanallah, ya enggak? Dia bisa kena dakwah kita, dakwah Islam yang indah ini. Ternyata dia semakin salut, ya enggak? Kagum misalnya, subhanallah. Akhirnya dia pengen tahu kan? Ya enggak? Nah, di mana kita belajar dan sebagainya. Subhanallah, kita tidak berpikir karena yang seperti itu. Padahal benefit dari yang namanya berbisnis ini sangat banyak. Jadi, nah satu yang pertama adalah si konsumennya. Jadi kalau dulu Bang Andri berbisnis, ya, Bang Soleh, ya dimanapun berada, ketika saya berbisnis, ya enggak? Nah, ketika saya berbisnis, memang ternyata, Masya Allah, secara untungnya sedikit sekali. Atau kadang-kadang pada bulan tertentu yang agak menurun. Jadi subsidi dicilang. Bulan Agustus kadang-kadang bagus, ya enggak? Bulan September kadang-kadang agak rugi sedikit. Bulan November naik sedikit. Bulan Desember terus sedikit. Tapi, subhanallah, tetapi kita lihat pembelinya. Ada pembeli-pembeli yang militan kepada kita. Nah, kalau seandainya, ini kan untung juga ini. Karena Masya Allah, mereka ini orang yang sangat militan. Luar biasa. Karena Masya Allah, kalau kita tutup, kadang-kadang mereka pun kecewa. Ini bukan hanya masalah uang. Ya enggak? Kenapa Bang Andri tutup usahanya? Subhanallah. Ya enggak? Padahal subhanallah saya sangat suka. Ya enggak? Pada batagor Anda tersebut. Kan begitu kira-kira kata si masyarakat ini. Kata bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Ya enggak? Bisa jadi dia sudah percaya. Ya enggak? Dan lain-lain sebagainya. Jadi ini benefit-benefit yang mungkin tidak kita pikirkan ya. Ya Masya Allah. Dan memang kita yang kedua, benefit yang kedua adalah benefit yang sifatnya tidak terlihat. Citra, ya enggak, penguasaan lapangan tempat, ya enggak. Kan ketika kita berbuka di sana, ya enggak, kita sudah dikenal di tempat tersebut, ya enggak. Subhanallah. Harusnya kalau misalnya ada kerugian, nah ide di kepala kita ini harus kita putar, ya enggak. Jadi mungkin usahanya tetap, barangnya yang kita ganti. Begitu Bang Soleh kira-kira. Jadi istilah meneruskan usaha itu banyak istilah meneruskan usaha. Bisa usahanya yang rugi tadi, misalnya batagornya rugi. Coba batagornya kita selipkan dengan pempek. Kita selipkan dengan bakso. Jadi, nah, siapa tahu bakso ini nanti jadi untung. Gak apa-apa batagornya tetap seperti itu. Ya, ada loh pengusaha yang seperti ini. Jadi di gerobak yang sama, yang ketika nasi gorengnya tidak untung, dia tambahkan di gerobak itu. Dan ternyata bulan kedua, bulan ketiga, nah subhanallah, ternyata yang empek-empek ini yang mantap. Nah, batagornya hilangkan saja di bulan ketiga. Kan begitu. Jadi ini teknik-teknik dalam berwirausaha. Atau gerobaknya tetap. Ya kan, karena itu aset bagi kita. Jadi kita meneruskan usaha, mungkin produknya kita ganti. Ya enggak? Batagornya langsung kita tutup. Ya enggak? Subhanallah, kita ganti dengan apa misalnya? Karena kita sudah menguasai tempat. Dan itu adalah keuntungan di dalam berbisnis. Ya enggak? Ternyata kita ganti dengan, misalnya kita ganti selain, ya enggak, makanan dengan bentuk yang selainnya. Ya, atau misalnya ruko tadinya kita buka apa, tidak laku, kita ganti yang selainnya. Misalnya kita jual sepatu tidak laku, ya kita cari yang lebih prospek, misalnya apa? Ya, kita harus pahami pasar dulu, tetap kita meneruskan usaha. Begitu ya. Jadi kapan seseorang mengetahui bahwa ia harus tetap meneruskan usaha yang masih berproses, meskipun belum untung. Jadi ukurannya adalah sesuatu yang sifatnya benefit. Itu aja ukurannya. Benefit itu satu, ya enggak? Konsumen yang membeli di kita. Ya enggak? Militansi dan
tidaknya mereka kepada kita. Jadi ketika mereka tetap ada, ya nggak, secara siklusnya mantap, ya nggak, dan mereka militan kepada kita, masya Allah, jangan ditutup, jangan seenaknya ditutup, subhanallah. Bahkan kadang-kadang bisa jadi, subhanallah, konsumen itu pun banyak kisah-kisah ini Bang Soleh. Konsumen yang membantu kita. Ya enggak? Ternyata ada konsumen yang dekat. Ini ada yang keluhan kepada Bang Andri. Tapi Bang Andri katakan tetap buka usaha tersebut. Akhirnya konsumen yang menolongnya. Masya Allah, kaum muslimin yang menolongnya. Ternyata kan dia ngobrol. Ya enggak? Kata si penjual itu, ya Pak, batagor saya ini kurang untung. Ternyata konsumen. Karena konsumen yang selama ini 2-3 tahun membeli batagor dia, menawarkan. Ya udah Pak, kalau gitu coba. Ternyata Masya Allah, konsumen yang memberi modal kepada dia. Banyak kisah-kisah seperti itu para pendengar Anas Radio. Konsumen yang membantu bermitra, konsumen yang menyuntikkan modal. Ya gak? Karena dulu mungkin kita berpikir hanya uang dan uang saja. Padahal ukuran untung itu yang adalah seperti tadi, ya gak? Mitra kita, karyawan kita, itu subhanallah. Lalu konsumen kita, Masya Allah ya. Jadi ini yang harus dipahami, bagaimana citra kita di lapangan. Ya citra kita sudah baik, lalu kita tutup, sehingga kita hilang. Kemana ya Akang yang kemarin jual batagor? Ya enggak? Padahal subhanallah, ya enggak? Walaupun batagornya agak kurang, tapi Masya Allah dia ini memberi pengaruh kepada pedagang-pedagang. Dan itu kan sebuah aset itu, keuntungan yang luar biasa bagi seorang pebisnis. Dan Masya Allah ini yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang tidak cerdas. Ya enggak? Masya Allah tidak cerdas finansial. Begitu kira-kira Bang Soleh. Semoga Anda terinspirasi ya. Nah kalau ternyata semuanya juga ukuran-ukuran itu sangat secara ukuran-ukuran benefit juga buruk. Nah mungkin kita bisa menghentikan dan kita ganti di tempat yang berbeda. Ya, dan ini harus dianalisa terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, Pak Bambang ya, Bambang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri, mengenai mentor bisnis yang baik, kalau saya ingin memulai bisnis, di mana atau siapa yang Bang Andri rekomendasikan? Karena kebanyakan kami tidak tahu atau tidak punya network dalam hal ini. Ya barakallahu fikum ya. Ya ini pertanyaannya masih sifatnya umum ya, Pak Bambang. Jadi kami tidak tahu atau tidak punya network. Nah, yang pertama yang bisa dilihat di analisa dari pertanyaan ini, ya, ingin direkomendasikan kan? Ingin memulai bisnis, ingin punya mentor, dan ingin direkomendasikan, tapi tidak tahu. Jadi yang pertama, sebenarnya yang sudah Bang Andri jelaskan di pertemuan sebelumnya, mentor bisnis itu, dia bisa dari seluruh kaum muslimin ya. Dari seluruh kaum muslimin. Ya enggak? Jadi kaum muslimin mana saja, itu bisa sebenarnya kita jadikan mentor bisnis. Secara umum. Ya subhanallah. Jadi artinya, kan kita belajar bisnis. Ya. Masya Allah. Bila ternyata misalnya dia punya sesuatu yang tidak kita senangi, ya subhanallah, yang tidak kita senangi, ya kita jauhi saja, kita hentikan saja pada apa yang tidak kita senangi tersebut. Ya kira-kira begitu. Ya kita belajar, Masya Allah, bisnisnya saja. Namun, ini memang harus jawaban saya ini harus dikasih catatan. Ya, dikasih catatan ya. Nah, ini kaum muslimin secara umum ya. Nah, bila apa yang kita pergauli dari dia, kita khawatirkan atau duga kuat, ya enggak? Apa yang dia pahami, ya enggak? Misalnya dia seorang pengusaha yang ternyata dia punya ideologi tertentu. Ya enggak? Ideologi yang menyimpang. Ya enggak? Apakah itu sifatnya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, atau dari kemaksiatan ini yang digarisbawahi, dugaan kuatnya akan sangat mempengaruhi kita. Nah, ini kan kata kuncinya. Sangat mempengaruhi kita, dugaan kuatnya. Dan kita pun tidak mampu. Masya Allah. Nah, subhanallah, saran Bang Andri, kita harus cari guru-guru mentor bisnis seorang muslim yang selainnya. Ya, kalau dia punya hal-hal yang menyimpang yang kita duga kuat bisa mempengaruhi kita ke arah yang seperti itu. Karena kita harus menjaga diri kita. Ya sebelum kita, Masya Allah, sebelum kita bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun secara umum, kaum muslimin yang kita lihat yang masih awam, tapi dia sukses berbisnis, itu bisa kita jadikan mentor secara teknis, kita belajar. Karena Bang Andri pun sama. Ya, artinya saya punya guru, ya Masya Allah, ya, misalnya saya punya usaha apa misalnya. Ketika saya dulu membuka usaha tambal ban, ya Pak Bambang, Bambang, saya belajar dari seorang tambal ban. Ya seorang tambal ban
Seorang pengusaha tambal ban biasa saja. Ya enggak? Orang biasa belajar, saya bertanya kepada dia, Pak, kalau buka usaha tambal ban ini, bagaimana cara membukanya? Harga-harga mesinnya berapa? Ya enggak? Infrastrukturnya gimana? Ini tempat, harganya berapa? Sewanya berapa? Kalau saya, ini punya Bapak sendiri atau punya orang? Bapak kerja di sini, kerja sama orang atau punya... Jadi kita berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi itu kan sudah belajar bisnis sebenarnya. Ya, betul tidak para pendengar Anas Radio? Kita berkomunikasi ke seorang penjual soto ayam, kita berkomunikasi kepada seorang tambal ban, pemilik tambal ban, itu sudah belajar bisnis. Ya enggak? Jadi yang namanya mentor bisnis itu tidak harus kita tidur di rumahnya setiap malam. Ya enggak? Nah, ini lain lagi ceritanya. Ya, lain lagi ceritanya. Jadi mentor bisnis itu dengan kita berkomunikasi, ya enggak? Ini bisa kita jadikan dia guru bisnis kita, ya enggak? Sekedar untuk menjadi guru yang baik yang bagi kita, ya enggak? Tetapi untuk menjadi guru yang hebat, mengarahkan visi bisnis, ya enggak? Nah, subhanallah, ini memang guru yang tadi, yang punya, subhanallah, punya segalanya. Ya, punya segalanya. Nah, dan memang harus tentu, ya enggak, punya visi, ya enggak, sesuai agama kita, sesuai syariat, ya enggak? Dia mengarahkan bisnis dia betul-betul, ya enggak? Ke arah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Nah, dan yang seperti ini tergantung bisnisnya apa. Nah, insya Allah kalau bisa berhubungan dengan Bang Andri secara khusus, insya Allah saya bisa rekomendasikan ya. Apa artinya kemana harus berguru atau bermentor. Kira-kira bisnisnya apa? Bisnisnya kecil, mikro, atau bisnisnya besar. Dan insya Allah mungkin saya bisa membantu sesuai ya apa yang bisnis yang dia tawarkan. Ya begitu kira-kira. Lalu yang berikutnya saya kembali ke atas ini. Ya, oh ternyata alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah selesai yang berhubungan tentunya dengan materi kecerdasan finansial. Ya barakallahu fikum. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan terakhir di materi kita, aplikasi di dalam bisnis. Jadi kecerdasan finansial itu ya itemnya ada 4 tadi. Ya, jadi ketika kita ingin berbisnis, kita harus yang pertama melek finansial. Ya, melek finansial. Melek finansial itu kita mampu membaca, memahami, ya enggak? Nah, mana yang disebut dengan aset, mana yang disebut dengan liabilitas. Mana yang dia punya kemungkinan menghasilkan uang dan kemungkinan mengeluarkan uang dari kita. Itu yang pertama. Dan nah, melek finansial itu maksudnya kita mampu membaca angka-angka sehingga mampu membaca peluang-peluang dalam bisnis. Lalu yang berikutnya, nah, kecerdasan finansial itu menyangkut yang namanya investasi. Ya, jadi kaum muslimin yang ingin berwirausaha jangan hanya sekedar berpikir konsumsi dan tabungan saja, tetapi bagaimana dia berpikir investasi. Nah, dan investasi itu yang lebih mahalnya, lebih berharganya adalah investasi yang sifatnya kepada aset non fisik terlebih dahulu, lebih utama daripada aset fisik. Ya enggak? Karena dengan kuatnya aset non fisik kita berupa ide-ide pikiran kita, pemahaman kita soal pasar, dan tentunya komunikasi kita, kemampuan komunikasi kita, itu bisa membuat peluang aset fisik kita semakin besar, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah, masya Allah, mengerti pasar. Ya, dengan seseorang mengerti pasar, masya Allah dia tahu, ya enggak, bagaimana dia harus bermain, ya enggak, memasarkan sesuatu, memainkan produk, place, promotion, dan ya enggak, dan price. Jadi produk, place, price, dan promotion ini dengan tepat kalau dia mampu memahami pasar. Nah, ini di materi marketing disebut dengan istilah market share. Jadi orang yang memahami pasar itu akan efektif dalam menggunakan strategi pemasaran. Dan yang keempat, kecerdasan finansial itu menyangkut bagaimana memahami ya nilai-nilai hukum di dalam bisnis. Ya, nilai-nilai hukum di dalam bisnis, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bertim, berorganisasi, ya enggak, di dalam bisnis yang kita jalankan. Jadi kita tidak berbisnis sendiri para pendengar Anas Radio. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Dan tentunya semua, ya enggak, apa yang kita jelaskan ini, ya kita arahkan betul-betul. Ya, kita di atas bingkai sunnah Nabi kita SAW, dan kita arahkan tujuan kita hanya untuk satu tujuan, beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dan tidak kurang. Hanya itu saja, beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.